Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Adik-adikku, anak-anak ya. Nih kok kayaknya tambah ramai ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Dan anak-anak ini biasanya apa ya? Tambah seru ngajinya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa malah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak sekali kenikmatan, baik kenikmatan berupa iman, Islam maupun juga kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri kajian rutin Rabu malam gitu. Salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah dalam meneladani akhlak beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari-hari ini memang niki nggih. Ini hari-hari pemilu nggih. Hari-hari mau mendekati pemilu, biasanya memang agak rame nih. Agak rame, kemudian suasananya agak sedikit panas gitu. Walaupun sudah memasuki hujan seperti ini, tapi kadang kalanya suasananya agak panas. Apalagi kalau kita tadi malam melihat debat gitu. Terus kula niku maca-maca teng YouTube itu untuk komen-komen, wah macam-macam sekali. Maka Bapak Ibu, ini walaupun kita dalam kondisi sebentar lagi pemilu, kita itu juga harus mengkondisikan jangan sampai di antara kita itu ikutan panas. Jadi kita itu harus menjaga kesatuan, keharmonisan, terutama keluarga maupun tetangga kita. Soalnya hampir setiap mendekati pemilu itu biasanya antar tonggo sing beda pilihan kadang gelutan dan lain-lain. Maka jangan sampai Indonesia itu negara yang sangat kuat nih Bapak Ibu. Kita itu terdiri dari berbagai macam pulau, suku, budaya, agama juga banyak. Maka jangan sampai negara kita itu terpecah belah. Nah, kita juga harus bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita bayangkan saudara-saudara kita itu yang sekarang di luar sana itu sangat menderita sekali kan. Nah, misalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina kan, sampai saat ini terus hampir setiap hari dibombardir, nggak punya air bersih, makan itu susah dan lain-lain. Nah, maka kita harus bersyukur kita itu berada di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya diminta lagi untuk mengisi tentang masalah sedekah. Walaupun sebelumnya sempat saya utarakan tentang sedekah, tapi mboten apa-apa gitu. Nah, makanya ini saya ambil dari kitab. Ini sebenarnya kitab itu dari Wasiatul Mustafa, judulnya itu Wasiatul Mustafa. Nah, faslun minas sedekah. Jadi kita akan membahas lagi apa sih sebenarnya dari keutamaan sedekah itu.
Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan tentang masalah sedekah gitu. Bahwasanya apa? Mana qasad sedekatun min malin. Orang yang sedekah itu maka tidak akan pernah kurang. Yakin nih Bapak Ibu. Kita sedekah apapun nggak akan pernah kurang harta kita. Apa itu dalam Al-Qur'an kan? Wa may yuridullahu qardan hasanan fayudha'ifu lahu adafan. Nah, Allah itu kalau kita itu mensedekahkan, meminjamkan harta kita, maka Allah itu pasti akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Nah niki Bapak Ibu ada salah satu kitab, ya kitab ini menarik ya. Saya sedikit membaca tadi, yaitu Faslun Minas Shadaqah. Nah, jadi dalam kitab ini Nabi Muhammad SAW itu pernah bertanya atau menasehati Ali bin Abi Thalib. Ali niku adalah menantu dan juga sekaligus ponakan. Nah, qala Ali sallallahu wasallam, Nabi itu berkata, "Ya Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'atar rahmatillah wa ridwanihi bi kathratil ibadah walakin nalu bi sakhawatin nafsi wal istihanati bidunya." Jadi Nabi itu pernah berkata kepada Ali, "Inna awliya, ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya itu wali-wali Allah." Wali, jenenge wali niku adalah orang yang dekat dengan Allah. Lam yanalu sa'atar rahmah. Mereka itu tidak mendapatkan kelapangan yang luas ya dari Allah itu karena ibadahnya. Jadi Nabi pernah berkata kepada Ali bahwasanya para wali-wali Allah itu enggak mendapatkan rahmat karena banyaknya ibadah. Nah, padahal jenenge orang itu semakin banyak ibadahnya akan semakin dekat dengan Allah kan. Tapi Nabi mengatakan seperti itu. Wahai Ali, bahwasanya para wali-wali Allah itu tidak mendapatkan rahmat, ridho dari Allah bukan karena banyaknya ibadah. Walakin nalu bisa khawatin nafsi. Tetapi Ali, mereka itu mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah karena apa? Bisa khawatin nafsi wal istihanati bidunya. Karena mereka Mereka itu orang yang hatinya dermawan. Lah niki. Jadi ternyata itu banyak wali-wali Allah yang mereka itu diangkat menjadi kekasih Allah bukan karena ibadahnya, tetapi karena kedermawan hatinya. Jadi maksud dari sakhawah, dermawan itu banyak hal. Bisa hatinya atau bisa dia murah, ya, murah kepada sesama saudaranya, sesama temannya, tetangga dan lain-lain. Nah, itu kata Rasul, wal istihanati bidunya, dan menganggap remeh masalah dunia. Kalau kita pernah mendengar banyak kisah banyak kan orang yang biasa saja ternyata diangkat menjadi waliullah, padahal ibadah biasa-biasa saja. Tapi karena kasih sayangnya kepada manusia, itulah sebabnya dia diangkat menjadi wali. Wali itu bukan ini ya Bapak Ibu nggih. Mungkin zaman dahulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi kita menganggap wali pada zaman-zaman yang dahulu seperti para wali songo misalkan nggih. Itu berbeda dengan zaman sekarang. Nek zaman dhisik jenenge wali itu pasti punya napa karomah. Karomah mungkin bisa napa? Bisa terbang atau bisa ngilang. Itu biasa zaman dulu. Karena apa? Karena memang musuh-musuhnya juga punya ilmu-ilmu seperti itu. Tapi wali-wali zaman sekarang itu bukan seperti kayak tadi bisa hilang, dan itu adalah orang yang punya tadi, yang hatinya luas, yang hatinya lapang. Nah, itulah yang dianggap wali, kekasih Allah.
Kita tahu nggih Imam Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu ulama yang luar biasa. Bukunya itu banyak dikaji sampai sekarang. Bahkan ada buku yang terkenal nggih, Ihya Ulumuddin, panjenengan sudah tahu semua kan. Itu suatu saat kan pernah bermimpi. Nah, pernah bermimpi ya ketika lagi kasyaf ya. Nah, jadi kenapa alasan kamu itu dimasukkan surga? Apa kata Imam Ghazali? Karena amal-amalku yang banyak, karena aku menulis buku banyak, karena aku mengajar, pokoknya banyak sekali. Beliau mengatakan banyak sekali amal-amalnya. Ternyata apa? Ternyata bukan karena amal-amal yang banyak itu. Nah, Allah itu mengatakan bahwasanya bukan karena amal-amal yang banyak kamu itu masuk surga, tetapi apa? Karena pada suatu saat ada seekor lalat, ya. Nah, ketika Imam Ghazali kan banyak bukunya. Ketika sedang menulis, nah ada lalat yang mencelok di tintanya. Kemudian Imam Ghazali itu membiarkan sampai lalat itu kenyang, ya, sampai tidak haus lagi. Nah, ternyata hanya karena lalat itulah alasan Imam Ghazali termasuk orang-orang yang ahlul jannah, ya, termasuk golongan tadi. Jadi bukan karena tadi ilmunya yang luas, ibadahnya yang banyak. Ternyata apa kata Allah? Imam Ghazali dimasukkan ke surga bersama orang-orang soleh karena tadi membiarkan lalat tadi. Jadi kasih sayangnya beliau kepada hewan. Jadi ternyata benar Bapak Ibu. Jadi Allah itu memasukkan kita ya ke surga itu bukan karena semata-mata karena apa? Karena amal ibadah kita tidak. Wong awake dhewe amal ibadah mau berapa tahun nggih? Misalnya kita itu hidup 70 tahun atau 80 tahun. Sedangkan amal apa? Sedangkan namanya akhirat, swarga, itu kan selamanya kan? Selamanya abadi kan? Nah, mosok ya kita hanya ibadah misalkan 70 tahun, 50 tahun kita dimasukkan surga yang abadi kan nggak mungkin kan? Berarti memang benar. Alasan Allah itu memasukkan kita nanti suatu ke surga itu bukan karena amal kita, tetapi rahmat dan ridha Allah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa tadi salah satunya para wali itu diangkat itu bukan karena banyaknya amal ibadahnya. Memang amal ibadah penting juga Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa mengandalkan amal ibadah saja, tapi kedermawanan kita, kasih sayang kita, baik terhadap manusia maupun terhadap hewan, itulah yang bisa menjadikan kita itu nanti menjadi waliullah. Wali niku sampai sekarang masih ada Bapak Ibu, karena wali pasti ada. Cuman bedanya wali sekarang itu mungkin panjenengan melihat ada orang yang biasa saja. Ibadahnya biasa saja, tapi tadi orangnya dermawan, suka memberi dan lain. Bisa jadi itu adalah waliullah walaupun orang tersebut tidak sadar. Nah, karena bahaya jenenge wali, kini sampai orang ngerti atau sampai orang itu tahu dia itu wali pasti akan akan dikerumuni kan enten tiang datang ke satu tempat minta dongo dan lain-lain. Maka tadi Allah itu biasanya menyembunyikan para kekasih Allah, para waliullah. Nah, terus Nabi berkata lagi, ya Ali, as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun min rahmatihi ba'idun min adabihi. Nah, wahai Ali, orang yang dermawan itu sangat dekat dengan Allah. Orang yang entengan tangan, suka memberi, apapun itu. Karena masih ingat Bapak Ibu, ketika kita membahas di pertemuan sebelumnya namanya sedekah, itu kan banyak, ya. Tidak hanya dengan harta, tapi senyuman kita ataupun perbuatan baik, nasihat-nasihat kita itu juga termasuk sedekah. Jadi as-sakhiyu qaribun, orang-orang yang dermawan, yang suka memberi itu dekat dengan Allah.
Qaribun min rahmatihi. Nah, dekat dengan rahmat Allah. Nggih. Ba'idun min adzabihi. Jauh dari azab Allah. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatihi. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, nah itu jauh dari Allah dan jauh dari rahmat Allah. Wa qaribun min adzabi, tapi dekat dengan azab Allah. Nah, Bapak Ibu, sakjane niku Allah niku Maha Adil. Siapapun baik muslim maupun bukan muslim, selama dia itu mau sedekah, selama dia mau memberi dan lain-lainnya, pasti Allah akan balas. Mungkin kita ngelihat tahu Cristiano Ronaldo misalkan, Cristiano Ronaldo atau sinten Messi dan lain-lain, orang-orang yang rajin sedekah, itu pasti Allah akan membalasnya. Ya, cuman bedanya nopo? Bagi orang yang bukan mukmin, yang bukan muslim, itu dibalasnya di dunia. Nah, mereka akan mendapatkan di dunia saja. Itu yang bukan mukmin, bukan muslim. Tapi bagi seorang muslim, itu Allah pasti akan mengganti. Baik tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti, di surga. Nah, kita kan sering lihat enten tiang sing tadi, misalkan orang bukan muslim tapi suka memberi, ternyata rezekinya lancar. Nah, karena tadi janji Allah itu, janji Allah bahwasanya siapa yang mau memberi mana shadaqatun min malin, tidak akan berkurang orang yang suka bersedekah, memberi. Nah, dan sedekah tadi banyak macamnya. Jadi ternyata memang benar nih hadis ini kan. Orang yang rajin sedekah itu akan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah. Tapi sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang kikir akan jauh dari Allah. Nah, itu yang kedua. Terus Nabi juga berkata lagi, "Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wa nammamin." Nah, wahai Ali, saya itu pernah melihat di pintu surga itu tertulis bahwasanya dilarang bagi setiap orang yang bakhil, wa'akin wa namamin. Nah, akin itu adalah orang yang durhaka. Wa namamin itu adalah orang yang sukanya menggunjing, menyebar rahasia, bahkan mengadu domba. Jadi ketika itu Nabi berkata kepada Ali, "Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah." Saya itu melihat sesuatu tertulis di pintu surga bahwasanya dilarang bagi seorang yang bakhil, yang kikir, kemudian yang akin itu adalah orang yang durhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka, terutama kepada orang tuanya, itu dilarang masuk surga. Wa namamin itu adalah orang, termasuk orang yang mengadu domba. La yadkhulul jannata namamun. Nah, niki Bapak Ibu nggih. Wong sing biasane ngadu domba, iku ora bakal mlebu swarga. Itu Nabi itu yang mengatakan. Ya. Jadi jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang gampang melakukan adu domba. Nggih. Nek adu pitik oleh nggih, Ibu nggih. Adu domba ki yo senenge apa yo? Ya tadi manas-manasi, ngompor-ngompori, terutama ibu-ibu nggih. Ibu-ibu niku nganu napa? Niki rawan. Kula niku nate, Pak. Nate ten warung tumbas napa ya jajanan gitu nggih.
Nah, itu biasanya sing ten warung jagung-jagungan kata-kata kan ibu-ibu gitu. Nah, memang mungkin pertama niku nggak ada niat apa, tapi biasanya wong nak wis ngomong wah ngalor ngidul kan, tekane akhirnya glendengin apa? Glendengi tonggone. Maka kita itu sebisa mungkin jangan sampai kita sering tadi kumpul-kumpulan, ya, terutama kumpul-kumpulan yang tidak bermanfaat. Karena ada kalanya walaupun kita tidak sengaja nanti akan mengarah ke sana. Niku. Terus ya Ali lamma khalaqallahu jannah qalat. Nah, kemudian wahai Ali, ketika Allah itu menciptakan surga, kemudian surga berkata, "Ya Rabbi lima khalaqtani?" Ya Rabbi, ya Allah, kenapa engkau menciptakan aku ya Allah? Kenapa engkau menciptakan surga? Qala likulli saqiyin wa taqiyin. Kemudian Allah berkata apa? Bahwasanya alasan Allah itu menciptakan surga adalah untuk orang-orang yang suka berderma, yang suka bersedekah. Wa taqiyin. Taqiyin apa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi alasan Allah salah satunya menciptakan surga itu adalah untuk orang-orang yang tadi, yang suka berderma, yang suka membantu, yang suka bersedekah, dan juga orang yang bertakwa. Takwa niku napa Bapak Ibu? Takwa itu adalah orang-orang yang apa? Yang menaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, qalat raditu. Kemudian surga itu berkata, aku ridho ya Allah. Aku ridho jika nanti surga ini ditempati orang-orang yang suka tadi, suka membantu, suka bersedekah dan juga orang yang bertakwa. Nah, terus waqalatin nar. Nah, sedangkan ketika itu nar ya, neraka itu juga berkata, "Ya Rabbi, lima khalaqtani?" Ya Tuhanku, kenapa kok engkau menciptakanku? Nah, ini kata neraka ya. Jadi neraka ketika itu takon kalau Gusti Allah. Qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Jadi alasan Allah itu menciptakan neraka adalah apa? Untuk bagi orang yang bakhil, bagi orang yang kikir, wa mutakabbirin. Nah, mutakabbirin apa Bapak Ibu? Mutakabbirin itu adalah orang yang sombong, takabur. Jadi sebenarnya maksiat yang paling besar, dosa yang paling besar itu bukan maksiat, tapi adalah apa? Dosa sombong itu. Nah, setan, iblis itu alasan kenapa kok dikutuk dikutuk oleh Allah itu karena apa? Ya karena sombongnya itu. Kan sombong bahwasanya iblis itu mengaku bahwasanya aku diciptakan dari api neraka, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Mosok aku kon nyembah, kon sujud kepada Adam, jongasi kan? Nah, mboten purun iblis niku, karena kecongkaan niku, kesombongan niku. Fir'aun ya sami. Fir'aun itu salah satu tadi karena kesombongannya akhirnya apa? Allah menghukumnya. Jadi Bapak Ibu, apapun jangan sampai kita itu berbuat sombong. Qalat ana lahuma. Nah, kemudian neraka berkata apa? Setelah bahwasanya Allah itu menciptakan neraka untuk orang bakhil dan orang yang sombong, neraka berkata ana lahuma, ya. Baik, aku ridho. Kemudian Nabi juga berkata lagi, ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah. Nah, wahai Ali, barang siapa yang menentang hawanya kanatil jannah. Sapa sing iso mengendalikan menentang hawanya, maka ganjarannya adalah surga. Ini abot. Benar-benar abot. Jenenge nafsu itu sangat berat sekali.
Makanya orang yang bisa mengekang nafsunya, insya Allah ganjarannya apa? Jannah ya. Karena nafsu itu napa nggih? Nafsu itu kan musuh yang tidak nampak kan. Saya sering sekali ketipu dengan nafsu nggih. Ada kalanya pengen seolah-olah wah nonton misalkan yang baik-baik kan. Tiba-tiba ada bola, tiba-tiba ada apalagi ada apa? Saya kan suka masih sampai sekarang itu senengan Pak. Apa namanya itu berita-berita tentang olahraga gitu. Dan juga berita-berita tentang masalah konflik. Kadang pengen nonton sing api-api, malah dadine nonton sing tadi yang konflik dan lain-lain. Karena nafsu itu berat sekali. Makanya Imam Ghazali kan pernah bertanya kan kepada para murid-muridnya, ada 6 hal yang ditanyakan. Yang murid-muridku, kira-kira apa yang paling dekat di antara kita? Terus muridnya jawab nopo? Yang paling dekat itu bapak, ibu. Oh tidak, yang paling dekat adalah kematian. Kita 100 tahun, 1000 tahun itu pasti akan mendekati terus kan? Itu yang paling dekat. Terus apa? Kata Imam Ghazali mengatakan, wahai murid-muridku, terus yang paling jauh itu apa? Yang paling jauh apa Pak? Yang paling jauh di dunia ini apa? Napa? Sing paling agak napa? Matahari. Napa bulan? Kuping. Sing paling agak kuping. Yang paling jauh adalah masalah lalu. Sedetik yang lalu bisa diulangi mboten? Semenit yang lalu. Mboten bisa enggak kita kembali ke semenit yang lalu? Mboten sakit kan? Nah, makanya yang paling jauh itu adalah tadi masalah lalu. Nah, kemudian Imam Ghazali juga bertanya, wahai muridku, kira-kira yang paling besar itu apa? Yang paling besar matahari ya dan lain-lain kan. Ternyata yang paling besar adalah hawa nafsu. Ya, banyak orang soleh, ya, orang yang ibadah, orang yang taat, orang yang soleh karena hawa nafsu itu bisa jatuh. Nah, coba kita lihat dinamika sekarang, ya. Nah, banyak orang-orang yang baik aslinya karena tergiur. Ya. Kalau laki-laki kan tergiur siapa? Wanita kan. Terus tergiur apa malih? Jabatan kan. Terus apa malih? Wanita, jabatan, kekayaan kan banyak kan. Itu kenapa? Karena nafsu. Akhirnya apa? Orang tersebut bisa jatuh. Jadi memang nafsu itu sangat berat sekali. Dan nafsu itu adalah musuh yang tidak terlihat. Nah, tadi ya Ali man khalafa wa kanatil jannah. Wahai Ali, barang siapa yang bisa mengekang hawa nafsu, menentang hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan surga. Wa ma'wahu wa man ata'a hawahu kanat jahannam mahwahu. Sebaliknya, barang siapa yang taat atau apa? Menuruti, taat kepada hawa nafsunya, kanat jahannamu mahwahu. Bahwasanya neraka adalah tempatnya. Terus berkata lagi, ya Ali ittaqi da'wata sakhi fa innahu mata'athara akhadallahu biyadihi. Nah, ya Ali ittaqi da'wata sakhi itu apa? Wahai Ali, takutlah kepada doa orang-orang yang dermawan, fa innahu mata'athara akhadallahu biyadihi. Bahwasanya apabila orang tadi yang suka dermawan tersandung, maka Allah bisa langsung menolongnya. Nah, jadi maksud di sini adalah bahwasanya orang-orang yang tadi rajin berderma, orang yang suka bersedekah, itu kalau dia itu minta kepada Allah, Allah bisa langsung memberinya. Nah, ini hati-hati juga deh Bapak Ibu, jangan sampai kita itu menyakiti orang-orang seperti ini. Karena tadi orang yang entengan tangan itu dekat dengan Allah.
Terus ya Ali man at'ama musliman biti bin nafsin kataballahu lahu alfi hasanah. Kemudian Rasul mengatakan apalagi? Ya Ali man at'ama musliman, wahai Ali, barang siapa yang memberi makan seorang muslim bitibin, yaitu dengan baik dan dengan ikhlas, kataballahu lahu alfi hasanah. Allah itu akan memberikan ganjaran atau menulis pahala kepada orang tersebut alfin hasanah, yaitu 1.000.000 kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu memberi makan kepada seorang muslim dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah Allah akan berikan kepada kita alfi hasanah, yaitu 1.000.000 kebaikan. Nah, mungkin kita bingung ya, maksudnya 1 juta itu gimana? Kalau di sini kan ditulis alfin kan 1 juta. Kalau kita melihat di beberapa ayat kan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kan orang-orang perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya itu seperti butir kan. Apabila butir itu ditanam maka keluar tumbuh 7, nanti tumbuh lagi 100. Jadi Bapak Ibu ngeten nggih. Kenapa kok Allah itu sering sekali tadi ini pahalanya sekian. Orang misalkan sholat sunnah sebelum subuh pahalanya adalah napa Pak? Tiang sembayang sholat sunnah sebelum sholat subuh itu pahalanya napa? Dunia dan seisinya kan. Kata nggih. Kenapa kok Allah kadang tadi seperti ini, 1 juta kebaikan. Nah, kenapa kok Allah kadang memberikan pahala yang bermacam-macam dan banyak? Itu Allah tahu bahwasanya perjalanan kita itu nanti sangat jauh, Pak. Jadi awal dhewe iki kok perjalanannya sangat jauh sekali. Kita sekarang hidup nggih. Setelah hidup nanti kita akan berada di alam barzah, alam kubur. Itu berapa tahun alam kubur? Lama kan? Lama sekali kan? Belum nanti setelah meninggal akan dibangkitkan. Nah, yaumul mahsyar ya, di hari kebangkitan. Belum nanti akan ditimbang. Itu sebelum kita nanti ke sirat ya. Sebelum menyeberangi apa? Sirat. Jembatan itu, Shiratal Mustaqim. Sebelum kita itu perjalanan kita itu lama sekali. Makanya tadi Allah memberikan ganjaran pahala yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan dunia dan seisinya. Terus bahkan ada riwayat yang lain memberikan pahala sebesar gunung. Itu apa? Itu untuk bekal kita. Bekal kita bahwasanya perjalanan nanti itu sangat panjang. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita kebaikan, apapun yang kita lakukan itu Allah akan menghitungnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sedikit apapun itu Allah akan menghitung kita. Nah, ini juga di hadis yang lain ya mengatakan apa? Khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nasru lil muslimin. Jadi ada 2 perkara Bapak Ibu yang tidak lebih penting dari 2 perkara ini. Yang pertama al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Dan yang satu apa? Wan nasru lil muslimin. Yaitu yang kedua adalah nasrun niku napa? Nasrun niku adalah menolong. Nah, jadi Nabi pernah mengatakan ini, ada 2 perkara yang tidak ada yang lebih penting dari 2 perkara tersebut. Beriman kepada Allah, wan nasru lil muslimin, menolong sesama muslim. Menolong sesama muslim itu banyak, ya. Jadi kalau kita punya harta berlebih dengan harta kita kan, karena rezeki orang kita kan diberikan benten-benten gitu. Ada yang diberikan kelebihan ilmunya, ada yang diberikan hartanya,
ada yang punya diberikan kekuasaan, nah, kan? Ada juga yang diberikan tenaga, maka apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu harusnya kita tolong orang-orang muslimin, apapun itu. Nah, jadi niku. Terus wa maha anhu alfa alfi sayiatin. Nah, jadi barang siapa tadi yang memberikan makanan kepada seorang muslim dengan baik dan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala 1.000.000 kebaikan dan menghapus 1.000.000 keburukan. Alfa alfin wa rafa'alahu alfa darajat, dan Allah akan mengangkatnya alfa derajat. Jadi Allah akan mengangkat kita 1.000 derajat. Nah, niku. Terus ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, cintailah saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Ini juga ada hadis yang lain ya. Hadisnya itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak beriman di antara kita sampai kita itu mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Nah, jadi kata Rasul, wahai Ali, sayangilah saudaramu sebagaimana kamu menyayangi diri sendiri. Terus ini agak banyak nih Bapak Ibu, mudah-mudahan nyanda agak ini nasihatnya Rasul kepada Ali ya. Terus ya Ali utlubil khaira inda sabail wujuh wa qramid dhaif. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala maurizqu wa idza irtahala bi durubi ahli manzili wa yulqiya fil banah. Niki Bapak Ibu, ini ada nasihat penting nih. Jadi ya Ali utlubil khaira, wahai Ali, carilah kebaikan inda sabail wujuh, kepada orang yang baik ya, wajahnya cerah, wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah tamu. Lah niki wa akrimid dhaifa. Jadi Nabi itu menyuruh kita, niki kan Ali, nasihat kepada Ali, tapi sejatinya adalah itu nasihat untuk kita semua. Akrimid dhaifa, muliakanlah tamu. Jadi nek enten tamu kuwi awake dhewe kudu memuliakan, ngregani. Fa innahu idza nazala biqaumin. Terus apa kata Nabi? Jadi jika ada tamu tadi datang, nazala ma'u rizquhu, kemudian dia itu membawa rizki. Jadi kenapa kok kita itu suruh menghormati tamu? Karena tamu itu ada kalanya membawa rizki kepada kita. Wa idza irtahala bidunubihi ahlil manzili. Dan ketika tamu itu pergi, Bapak Ibu nate mereng nggih, sareng nggih. Bahwa saya nek enten tamu kuwi biasane nggawa sing api. Terus pas tamune lunga, kuwi biasane sisi-sisi negatif di dalam rumah itu juga ikut terbawa. Kula niki sering, ibu kula nate ngendika ngeten. Yo awake justru seneng. Siapapun tamunya itu kita harus menghargai. Karena apa? Ada kalanya sisi-sisi negatif, keburukan ya, yang ada di dalam rumah kita, itu biasanya ketika tamu datang, terus tamunya itu pergi, itu melu katut lunga. Nah, itu saya sebelum baca ini saya sudah dengar itu. Lah ini ternyata benar. Lah yang ini saya baru baca tadi ya. Ternyata benar. Jadi hadis ini itu benar. Jadi kalau ada tamu itu biasanya tamu itu akan membawa kebaikan. Dan ketika tamunya itu pulang, itu sifat-sifat negatif yang ada di dalam rumah juga ikut terbawa. Wa yulqiha fil bahri, dan keburukan itu akan dibuang di dalam lautan. Nah, terus
Ya Ali, lam tadkhulil malaikah baitan fi tasawwir wa tamathil. Nah, ini nasihat juga. Ya Ali, wahai Ali, lam tadkhulil malaikah, malaikat kuwi ora bakal mlebu omah. Lam tadkhulil malaikah, malaikat tidak akan masuk rumah fihi tasawwir. Kalau di dalamnya ada gambar-gambar nih kan. Wa tamathil, dan juga patung-patung. Awakin, atau orang yang durhaka, akin liwalidayhi, yaitu durhaka kepada orang tua. Au baitan la yadkhuluhu dhaif, atau rumah yang tidak dimasuki seorang tamu. Nah, jadi Nabi itu dawuh kepada Ali gini, wahai Ali, malaikat kuwi ora bakal mlebu omah. Pertama, sing omahe di dalamnya adalah banyak gambar-gambar ya, terutama gambar-gambar yang hidup. Wa tamathil. Tamathil iku napa? Patung-patung. Nah, niki Bapak Ibu di rumahnya kathah patung napa mboten niki? Nah, nek enten-enten patung nek iso aja dilebokke omah nggih. Nah, au akin liwalidayhi, atau seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Au baitan la yadkhul dhaif, atau juga rumah yang tidak pernah dimasuki dhaif atau tamu. Jadi nek enten omah sing ora tau dileboni tamu, tapi malaikat wegah mlebu. Jadi malaikat enggak akan mlebu. Karena apa? Tamu itu justru bisa mendapatkan keberkahan ya. Tadi ya, hadis yang tadi. Ketika ada tamu, maka rumah itu pasti akan ada rezeki yang masuk. Dan ketika tamu itu keluar, maka keburukan-keburukan yang ada di dalam rumah juga ikut terbawa. Nah, terus yang terakhir ya, ini saya singkat saja. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ini enten nasihat lagi untuk Sayyidina Ali. Ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah ala mautaka, kepada keluarga atau orang-orang yang telah meninggal dunia. Jadi kita itu harus diminta untuk bersedekah. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Sesungguhnya para malaikat itu Allah itu menugaskan para malaikat untuk memberikan sedekah ya kepada orang hidup, dari orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Fayafrahuna bi asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Dan mereka orang-orang yang meninggal itu sangat senang. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak Ibu. Kan ketika ada orang yang sudah meninggal dunia, itu ketika kita itu bersedekah, kemudian kita niatkan kepada orang yang tadi, nah itu mereka itu juga senang. Ya. Misalkan ada bapak ibu kita, atau saudara kita, atau tetangga, atau siapapun itu. Kemudian kita niatkan, ketika kita niatkan sedekah dan ganjarannya itu adalah untuk orang yang meninggal, itu orang-orang yang meninggal tadi ikut senang. Senang dengan apa ya tadi? Kiriman sedekah tadi, kiriman ganjarannya tadi. Nah, jadi ternyata itu kita itu bisa membahagiakan orang yang sudah meninggal dengan amalan-amalan kita. Nah, walaupun ada di hadis lain ya mengatakan idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salatatin kan, shadaqatin jariyatin al ilmu yuntafa bihi wa waladun sholeh. Itu kan terputus. Tapi di hadis lain juga mengatakan kita bisa memberikan ganjaran atau membantu orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan amal-amal kita, dengan doa-doa kita, itu sakit.
Nah, jadi ini ada orang yang meninggal, kemudian kita ingin bersedekah dan kita niatkan ganjarannya itu untuk yang sudah meninggal, itu dibolehkan. Nah, karena mereka juga akan senang, ya. Wa yaquluna Allahumma fir liman nawwar qabrana. Nah, dan mereka orang-orang yang sudah meninggal mengatakan apa? Allahumma fir liman nawwar qabrana. Yaitu, ya Allah, ampunilah orang-orang yang menerangi kuburan kami. Dengan apa? Dengan amalan-amalan tadi. Wa basyirhu bil jannah, dan beri kabar gembira mereka itu akan masuk surga. Kama basyarna biha. Nah, sebagaimana sedekah-sedekah itu. Ya Ali i'mal khalisan lillah fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Terus, wahai Ali, i'mal khalisan, yaitu berbuatlah, lakukanlah apapun dengan ikhlas kepada Allah, fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan. Allah itu tidak akan menerima apapun kecuali apabila amal kita dilakukan secara ikhlas, kan? Di surat Al-Baqarah dikatakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan. Aku tidak menyuruh kalian itu beribadah kecuali apa? Ikhlas, kan? Jadi ternyata itu ikhlas itu sangat sangat penting sekali. Nah, wa qala Allah Ta'ala, dan yang terakhir, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, maka kerjakanlah, beramallah dengan amalan yang soleh, amalan yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbi, dan jangan sampai kita itu berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu, mekaten dari saya. Mungkin ada pertanyaan, nggih. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan. Karena tadi saya disampaikan nanti ada beberapa menit untuk ada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu, jika ada ingin bertanya, saya persilahkan. Jadi penting sekali, ya, untuk kita semua bersedekah apapun itu. Ketika kita nggak bisa sedekah dengan harta, dengan uang, maka bisa dengan tenaga, dengan tenaga, dengan nasihat, bahkan setiap tasbih, tasbih itu apa? Kita memuji Allah. Setiap tasbih, tahmid itu juga merupakan sedekah. Jadi ketika kita membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu juga termasuk sedekah. Bahkan ketika seorang itu berhubungan dengan istrinya secara halal, itu juga termasuk sedekah. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Berarti mau yang jenengan sampaikan itu boleh bersedekah untuk almarhum atau almarhum yang meninggal. Iya. Bisa ya? Bisa, nggih. Niatnya itu adalah, nggih, kalau kita baca di sini, nggih, bahwasanya bisa kita sedekahkan, tapi maksudnya bukan kita sedekah makanan atau untuk almarhum yang sudah meninggal, Bapak Ibu, mboten niku. Misalkan kita di pengajian ini, nggih, kita punya sedikit rezeki atau kita berlebih rezeki, nggih, ya kita niatkan, nah ini saya memberikan makanan, memberikan minuman, nah ini saya niatkan untuk almarhum, itu dibolehkan. Ya. Jadi termasuk ganjarannya itu adalah kebaikan yang kita lakukan itu untuk almarhum, itu dibolehkan.
Jadi bukan sedekah untuk menyedekahkan kan sudah meninggal enggak. Tapi amal-amal kita lah nggih. Amal-amal kita kalau kita niatkan kepada Allah ya, dan kita niatkan untuk kebaikan almarhum kita itu dibolehkan. Ngoten ta. Pas niki nggih Isa nggih. Nggih enten malih Bapak Ibu. Nggih. Nggih alhamdulillah Bapak Ibu. Ini karena sudah Isya juga. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mekaten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.